Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, mari belajar dengan mudah. Jadi, materi hari ini adalah mari kita belajar tentang dasar-dasar engine. Ini adalah animasi bagian dalam engine. Bagian dalam, langsung kita ambil bagian dalam. Sebelum ke sana, apa sih engine itu? Jadi engine atau biasa disebut sih motor bakar atau ada lagi yang menyebutkan mesin, itu fungsinya adalah mengkonversi atau mengubah tenaga primer menjadi tenaga mekanis. Tenaga primer itu dapat berupa bahan bakar, contohnya ada bensin, ada solar, dan masih banyak lagi. Engine atau motor bakar itu termasuk dalam klasifikasi motor pembakaran dalam atau intake combustion engine karena untuk proses pembakarannya itu terjadi dalam ruang bakar. Ruang bakarnya ini ada pada ruang silinder. Selanjutnya internal part atau komponen dalamnya itu, ini ada crankshaft atau poros engkol. Untuk fungsi dari poros engkol sendiri atau crankshaft itu adalah untuk mengubah gerak linear piston menjadi gerak putar. Kemudian selanjutnya bisa dilihat, ini ada batang piston. Kemudian ada piston sendiri, piston atau biasa orang menyebutnya torak atau bahasa bengkelnya shaker. Untuk fungsi dari batang piston itu menerima dorongan yang diterima oleh piston dan meneruskannya ke poros engkol. Untuk pistonnya sendiri itu adalah fungsinya untuk menerima tekanan dan meneruskan ke batang poros. Kemudian selanjutnya atas bisa dilihat itu ada crankshaft atau mekanisme katup. Kemudian ada timing chain atau timing belt, itu yang menyambungkan antara camshaft dengan crankshaft. Bisa diperhatikan. Jadi, untuk setiap piston atau shaker itu punya dua katup. Yang pertama itu katup hisap atau katup masuk, intake, dan yang kedua itu katup buang atau outlet. Ini ada inlet valve, ada outlet valve, dan ada busi. Oke, mari kita membahas tentang 4 tak atau 4 langkah. Yang pertama itu adalah intake. Intake itu adalah tahapan di mana campuran udara dan bahan bakar itu dihisap masuk melalui katup hisap atau katup masuk. Jadi katup hisapnya terbuka dan katup buangnya tertutup. Bisa kalian lihat itu adalah proses dari intake. Kemudian yang kedua itu ada compression, yaitu proses campuran udara dan bahan bakar yang dimasukkan akan dikompresikan oleh piston yang bergerak dari TMA atau titik mati atas ke TMB, titik mati bawah. Di mana proses compression ini itu katup masuk dan katup buang tertutup. Kemudian langkah selanjutnya adalah usaha atau langkah usaha, yaitu combustion. Untuk langkah usaha ini adalah langkah ketiga, di mana proses yang dilakukan adalah ketika busi memberikan loncatan bunga api pada campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi tadi, atau biasanya sih disebut menghasilkan tenaga, di mana saat proses ini maka katup masuk dan katup buang tertutup. Langkah selanjutnya itu adalah langkah keempat, yaitu ada langkah buang atau exhaust. Itu proses keluarnya gas buang
melalui saluran buang. Jadi ketika exhaust ini, maka katup masuk tertutup dan katup buang itu terbuka untuk melakukan proses pembuangan gas buang. Oke, bisa diingat, maka 4 tak atau 4 langkah itu dia harus melewati proses 4 langkah. Harus diingat ya, 4 langkah. Yang pertama ada intake, kemudian ada kompresi, ada usaha, dan yang terakhir ada buang atau exhaust. Intake, kompresi langkah kedua, combustion atau usaha, dan yang terakhir adalah exhaust atau langkah buang. Bisa diperhatikan lagi. Untuk crankshaft, setiap melakukan satu siklus yang terdiri dari 4 langkah itu harus melakukan 2 kali putaran penuh. Ingat, 2 kali putaran penuh dalam satu siklus yang terdiri dari 4 langkah. Perlu kalian ingat bahwa piston 1, 2, 3, 4 itu tidak pernah melakukan satu siklus secara bersamaan. Baiklah, mari selanjutnya kita melihat engine secara nyata, bukan animasi, secara realnya. Jadi ini adalah realnya atau bentuk nyata dari engine atau motor bakar tadi, tapi tidak berupa potongan, melainkan satu gabungan dengan komponen lain. Mari kita fokus saja pada mesin engine-nya saja, karena kita yang bahas kali ini adalah tentang engine-nya saja. Oke, bisa kita mulai. Ini adalah engine secara nyata. Yang pertama itu ada, bisa dilihat itu adalah kepala silinder, kemudian silinder, dan bagian bawah itu ada dalamnya camshaft. Bagian bawahnya lagi itu adalah tangki oli. Nah, itu bisa dilihat itu adalah timing chain atau tadi timing belt. Itu bawahnya ada camshaft. Kemudian mari kita lihat di busi, letak busi. Nah, letak businya ada di sini. Bisa dilihat. Ini ada busi 1, busi 2, busi 3, dan busi 4. Sudah tahu ya? Mari selanjutnya kita buka dulu penutupnya. Oke, sebentar. Kita buka dulu. Nah, dalamnya seperti ini. Oke, bisa diperhatikan. Di sini itu ada piston 1. Nah, piston 2, piston 3, dan piston 4. Untuk setiap piston itu punya katup masuk dengan saluran masuk, katup buang dengan saluran buang. Sama, ini juga katup masuk dengan saluran masuk, katup buang dengan saluran buang, katup buang dengan saluran buang, katup masuk dengan saluran masuk. Ini katup masuk dengan saluran masuk dan katup buang dengan saluran buang. Untuk katup keseluruhannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 dari keseluruhan. Ini ada piston 1, piston 2, piston 3, piston 4. Dimana kita mengetahuinya itu dari sumbu poros engkol. Maka yang dekat dengan sumbu poros engkol maka dihitung dengan piston yang pertama. Kita ulangi, ini ada saluran masuk dan saluran buang untuk setiap pistonnya. Oke, perhitungannya ini adalah piston 1, 2, 3, 4. Bukan dari kiri ke kanan tapi kanan ke kiri karena sumbunya ada di kanan.
Dan ini, nah yang saya lingkari pakai tangan saya ini adalah komponen dari engine utamanya ya, yang utama ini. Itu ada bagian ke satu, ada bagian kedua, dan bagian ketiga yang terakhir. Dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.